Irmanto, Masya Allah. Tapi saya bukan Ustadz Pak Irmanto. Ya, jangan sebut saya Ustadz. Nah, saya prostat ya. Proses jadi Ustadz. Masih proses ya, Bu ya. Saya lebih senang menyebut diri saya sebagai apologet. Apologet itu artinya pembela keyakinan, ya. Jadi Bapak Ibu yang membela keyakinan kita itu juga bisa disebut sebagai apologet. Kegiatannya disebut sebagai apologetika, gitu ya. Apologetika itu bisa apa? Bisa berargumen, berdebat dan sebagainya, melalui tulisan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Kemas dan Bu Herning, wah yang selalu setia menyediakan tempat nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi saya kaget melihat ada pemuda Cina di situ jualan bakso. Itu yang kaos kuning. Alhamdulillah. Oh belum. Itu pemuda namanya David. Saya tahu dia dari teman saya dari Mualaf Center Indonesia Peduli, ya, Ko Wendy. Masih ada orangnya. Ko Wendy ngirim video dengan dia. Ternyata David itu pemuda Cina tukang mabok. Lagi mabok buka YouTube nonton video debat saya. Ya, 10 hari kemudian dia bersahadat. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi, nah ada tapinya nih Bu. Bikin malu Islam nih. Dia bersahadat harus bayar 2.500.000. Bukan di masjid ya sahadatnya. Dia sahadatnya dengan mungkin ada orang yang dikenal sebagai ustadz atau bagaimana. Sahadat bayar 2.500.000. Udah nggak dikasih zakat, bayar pula gitu. Kasihan benar David ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin tadi juga sudah diperkenalkan. Nama saya Dondi Tan ya Ibu ya. Tan itu marga saya. Saya orang Chinese, Cina. Marga itu bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi setan gitu ya. Bukan seton Bu, setan artinya marga Tan. Alhamdulillah tadi juga diceritakan saya memeluk agama Islam. Sebenarnya bukan pindah agama, tapi saya kembali ke fitrah. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar hadis bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia muslim. Muslim dalam arti dia hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi ketika saya bersyahadat 25 Juli 2014, sebenarnya saya sedang mengulang syahadat saya sebelum saya jadi manusia. Ya, alhamdulillah itu yang saya ketahui dari Quran ya. Jadi ketika ada orang memeluk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama tapi dia kembali ke fitrahnya. Itu yang harus kadang-kadang kita juga sampaikan kepada orang-orang yang belum menjemput hidayah. Saya bersama dengan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, kami dan Pak Kemas nih sebagai pengawasnya nih Masya Allah, Bu Herning sebagai sekretaris ya. Baru setahun ya kita buka ya. Masya Allah, alhamdulillah setelah kami berkiprah dengan YouTube dan juga dengan beberapa kegiatan kami ini sekarang hampir tiap hari menerima tamu. Tamunya ada yang kebanyakan dari kalangan Kristen, tapi juga ada yang dari kalangan Islam. Kalau Kristen jelas ya, mereka datang bertanya tentang kitab mereka yang mereka lihat saya punya banyak versinya. Tetapi kalau yang Islam ngapain ke saya? Nah, yang Islam itu biasanya membawa suami, istri, atau anak yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Ada juga yang begitu. Ya, jadi banyak orang tua Islam yang ingin anaknya punya pendidikan yang baik dengan mengirimkan ke luar negeri, tetapi salah negara gitu mereka ngirimnya. Mereka ngirimnya ke negara yang mayoritas Kristen sehingga banyak anak-anak mereka yang kembali yang sudah murtad. Bahkan sudah ada yang terikat dengan kegiatan atau organisasi-organisasi yang rahasia. Nah, itu yang kami lakukan, kami memberikan konsultasi kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara membuka kitab mereka. Ya, kalau yang Kristen banyak juga yang datang ke saya, mereka sudah bawa pertanyaan, tetapi ternyata pertanyaan-pertanyaan mereka itu terjawab dari kitab mereka sendiri. Nah ya, jadi dengan ilmu ini, ilmu yang disebut dengan Kristologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, dan juga digabungkan dengan ilmu tentang seluk-beluk Islam yang disebut dengan Islamologi, kita gabungkan menjadi Krislamologi,
itu ilmu yang sangat efektif ketika kita berdiskusi atau berdialog atau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang dari kalangan Nasrani. Ya, dengan cara itu kita bisa membuka, kita bisa mengetahui apa persamaan dalam kitab mereka dan Quran dan juga apa perbedaannya. Nah, nanti tinggal kita mengajak mereka berpikir, apakah konsep ketuhanan mereka logis, apakah konsep keselamatan mereka logis, kurang lebih begitu. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Alhamdulillah, kurang lebih setahun ini ada kira-kira 300 orang yang bersyahadat di tempat kami. Ya, dan kami tidak membiarkan mereka setelah bersyahadat begitu saja. Kami tetap melakukan pembinaan dengan cara kami mengirimkan guru-guru privat ke mereka. Ke masing-masing mualaf dikirim guru privat per orang. Ya, guru privat khusus untuk satu orang. Mungkin satu guru bisa menangani 4-5 mualaf. Tetapi buat apa kita kirim guru privat? Karena kalau saya mengumpulkan mualaf-mualaf, biasanya di tempat ini, biasanya nggak sampai seramai ini gitu, ya. Mereka sibuk, bekerja dan sebagainya, sehingga kami menggunakan cara kita yang mengirim guru privat ke mereka masing-masing. Yang laki-laki kalau belum sunat kita sunatkan, berapapun umurnya. Kalau yang umur sudah 70 tahun kita tawarin mau pakai kampak atau pakai samurai. Yang penting sunat ya. Tapi kalau yang didatangi guru privat, mereka didatangi seminggu 2 kali, satu pertemuan 90 menit. Mereka diajari dari mulai berniat, berwudu, sampai sholat, sampai akhirnya mereka harus bisa baca Quran. Ya, itu adalah misi kita yang kita lakukan kepada para mualaf. Nah, tadi MC juga sudah menyebut-nyebut ini judul-judul video saya nih, Masya Allah. Ya, kenapa kita kok membicarakan hal-hal seperti itu? Karena memang kebanyakan yang datang ke tempat kita itu adalah orang-orang Kristen yang boleh dikatakan orang-orang Kristen yang tidak mengenyam pendidikan teologi. Ya, mereka biasanya hanya menerima doktrin dari gereja, doktrin dari pendeta, yang mana mereka harus mengimani saja gitu katanya. Jadi kalau mereka bertanya ke pendeta mereka masing-masing, kalau pendetanya nggak bisa jawab, pendetanya akan jawab apa? Imani saja, ya. Dengan iman mereka bilang nanti dijamah Roh Kudus dan sebagainya. Nah, buat Bapak Ibu, mungkin kalau sebelum saya cerita lebih jauh, untuk agama Kristen ini memang kita harus bicarakan. Kenapa? Karena agama Kristen ini adalah agama yang memang mengincar, menargetkan orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka, gitu. Ya, jadi Kristen ini agama misi, misinya jelas. Amanatnya jelas, ada ayat yang memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa murid Yesus, tulisannya begitu ya. Dan mereka diperintahkan membaptis orang dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada di Matius pasal 28 ayat 19. Belum udah buka ayat ini. Ya, jadi itu adalah perintah mereka. Sedangkan kalau Islam bagaimana? Apakah Islam agama misi? Iya, Islam juga agama misi. Karena kita juga diperintahkan untuk berdakwah, baik kepada orang Islam juga kepada orang di luar Islam. Tetapi kita diperintahkan hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya. Dan juga di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Tetapi mereka ada perintah baptis. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya gitu. Nah, jadi mereka akan berusaha apapun upayanya supaya orang masuk agama mereka. Kita juga mengenal mungkin bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh para penjajah, ya, ada Portugis, ada Belanda, yang mana mereka datang ke Indonesia itu selain juga membawa misi untuk mencari kekayaan, ya, dengan emas, juga mereka mencari kejayaan dengan glory, tapi yang terakhir dengan apa? Gospel, ya, jadi 3G gitu ya, zaman itu 3G. Sebenarnya malah gospel duluan, Pak. Ya, 3G itu gospel duluan, gospel, gold, dan glory. Orang bilang gold, glory, and gospel. Padahal kalau kita lihat dokumen-dokumen Belanda, ketika mereka ada di Indonesia, saya pernah mendapatkan satu dokumen dari VOC, ternyata biaya yang paling besar mereka keluarkan tuh biaya untuk gospel, Pak. Bukan biaya untuk dagang gitu. Jadi ya itu yang memang menjadi sejarah, bagian sejarah dari kita Indonesia. Namun kita sekarang bicara agama orang lain ini bukan berarti kita mau menjelek-jelekan, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Ya, kita tetap harus bisa membedakan antara manusia dan
kepercayaannya. Yang kita harus jaga adalah diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita, dari upaya apa? Dari upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Upaya kristenisasi mereka itu sudah berjalan dari semenjak para penjajah menjejakkan kaki di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka, bahkan setelah Indonesia merdeka. Dan mereka punya visi dan misi itu biasanya bukan untuk 10-20 tahun, tapi bisa sampai 50 tahun. Saya dulu ketika di gereja, saya pernah mendengarkan pendeta saya mempunyai target untuk mengkristenkan Indonesia sebanyak 50% dalam waktu sekian puluh tahun, gitu ya. Sepertinya alhamdulillah belum tercapai sampai sekarang. Sepertinya gagal, karena ketika saya lihat data, ternyata dari tahun 2019 sampai 2023, ya, ini kita nggak bicara Orde Baru nih, kita sudah bicara era reformasi nih. Dari 2019 sampai 2023, ternyata Islam mengalami kenaikan 0,16%. Dari 86, sekian persen menjadi 87, sekian persen. Yang Kristen, Protestan, dan Katolik ternyata malah mengalami penurunan. Entah apakah ini karena dakwah, entah juga karena tingkat pertumbuhan kelahiran, mungkin semuanya bisa menjadi faktor ya. Tapi yang menjadi concern atau pertimbangan utama kita melakukan dakwah seperti ini, ya, boleh dikatakan ada yang bilang ini adalah dakwah tepi jurang, ya, karena ketika kita membicarakan agama orang lain dengan isi yang dianggap menista atau menghina, itu bisa dikenakan hukum, ya. Makanya kami di yayasan ini sangat berhati-hati. Kami selalu mengkaji perbandingan agama ini seilmiah mungkin dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga kita tidak melanggar hukum, ya. Jadi apa yang kami bicarakan semuanya tuh ada di dalam kitab mereka, ada ayat-ayatnya. Nah, seperti tadi MC katakan beberapa judul, di dalam Kristen itu terbagi menjadi 3 kelompok yang besar, ya. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok Trinitarian. Trinitarian itu adalah orang-orang Nasrani yang percaya dengan akidah mereka Trinitas. Trinitas itu Bapa atau Tuhan yang Maha Satu disebut Tuhan, Yesus atau Putra juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ibu paham Bu, kira-kira Bu? Kalau ketawa berarti nggak paham ya Bu ya? Alhamdulillah Bu kalau nggak paham. Ya, kalau paham malah bahaya Bu. Ya, itu adalah paham yang disebut dengan Trinitas. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, Ibu nanti boleh mulai cari obat sakit kepala kalau gitu ya. Nah, itu adalah Trinitas. Yang kedua, itu ada kelompok Kristen yang disebut dengan Unitarian. Unitarian ini Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi kelompok ini boleh dikatakan kelompok yang sangat kecil, ya. Yang mayoritas itu yang Trinitarian. Yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi Yesus pernah tidak ada, makanya dia bukan Tuhan. Tapi kelompok yang kedua ini juga tetap meyakini bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kelompok Kristen Oneness. Oneness ini percaya atau disebut Bapa itu dan Yesus adalah satu pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Kelompok yang ketiga ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Setelah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang kelompok pertama yang mengatakan Trinitas ini dibantah di ayat ke-73-nya di Quran surat yang sama. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3, ya. Berarti 3 kelompok ini, yang 2 kelompok sudah dibantah oleh Quran. Yang tengah Unitarian tidak dibantah karena apa? Karena mereka tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di dalam Quran surat Al-Maidah juga ayat yang ke-116 mengatakan bahwa ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam yang bertanya, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku menjadi sesembahan? Berarti ada Allah, ada Nabi Isa alaihissalam, ada ibunda
Nabi Isa alaihissalam itu siapa? Maryam. Orang Kristen membaca ayat itu, mereka bilang itu Quran tidak paham Trinitas katanya gitu. Trinitas itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus, bukan Allah, Yesus atau Nabi Isa dan Maryam ibunya. Berarti Quran tidak paham Trinitas gitu. Ya, ini juga kita harus luruskan dan kita juga harus paham apa benar Quran tidak paham Trinitas. Karena yang ada kelompok Kristen itu tadi kan cuma 3, Trinitarian, Unitarian dan Oneness. Ternyata Bapak Ibu di abad keempat ada orang-orang Kristen malah di Arab Saudi yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ternyata ada kelompoknya disebut sebagai Koliridianisme. Ya, Koliridianisme itu yang menyembah Maria sebagai Tuhan, adanya malah di Arab Saudi. Kalau yang di daerah Mediterania ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, kelompoknya disebut sebagai kelompok Kristen Mariamite. Nah, jadi ternyata Quran